Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Man istafahu wajtabahu linnubuwati war risalah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, wala hawla wala quwwata illa billah. Sadatil muhtaramin wal mufahhamin, ulama'ana al-kiram wa zu'ama'ana al-a'izza, wa nakhussu bi dzikr al-mukarram Kiai Mastuki Al-Hafidh Al-Mukarram Kiai Hasib Wahab, Al-Mukarram Kiai Abdul Hakim, Al-Mukarramah Ibu Nyai Munjidah Wahab, Bapak-bapak pengurus NU cabang Kabupaten Jombang, baik dari unsur Syuriah maupun Tanfidiyah, Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil dan TNI, terutama yang saya hormati pejabat Bupati Kabupaten Jombang dan seluruh anggota Forkopimda, Bapak-bapak sekalian pengurus MWC dan ranting NU se-Kabupaten Jombang, juga pimpinan Banom, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Tentu pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama PBNU, di sini ada Gus Wahrur, ada Gus Hasib, beliau sama-sama ketua NU bidang keagamaan, juga ada Gus Afif putra Kiai Dimyati, mengucapkan selamat atas terlaksananya pelantikan PCNU Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan dapat melaksanakan program-program dengan baik, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk masyarakat, dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kalau boleh saya kasih pantun ya. Manuk gladek cucuke abang, bar dilantik terus berjuang. Berjuang untuk berkhidmat dalam NU, memberi manfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ini banyak sekali datang ke cabang-cabang dan wilayah di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Tapi rasanya tidak seperti saya datang di PC Jombang ini. Saya tidak tahu ini, ada ya rasanya ada yang luar biasa sekali. Terus tadi saya sambil melihat wajahnya Gus Fahmi, melihat wajahnya Gus Kikin, itu saya lihat kok, oh kira-kira ini ya, kira-kira ini. Kenapa kok ada rasa luar biasa begitu? Ternyata di sini ini kalau saya amati, NU cabang Jombang ini sekarang, bahkan Jawa Timur ini ditunggui oleh muassis Nahdlatul Ulama. Ya. Di jajaran Suriah ada Kiai Hasan, yang istri beliau masih Duriyah Mbah Wahab, ya kan? Sama dengan Bu Munjidah. Untung sekali ini Jombang ini punya Bupati Bu Munjidah ini.
Kemudian di wilayah juga ditunggui oleh cicit daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Apalagi ketua NU cabang ini masih cucu daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Ini namanya sebuah keistimewaan. Tidak semua cabang bahkan wilayah di Indonesia masih ditunggoni oleh zuriyah para muassis. Panjenengan semuanya insya Allah rembesing madu, rembesing barokah masih akan terus didapatkan oleh semua saja yang berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama ini. Bapak-bapak yang saya muliakan, para ibu, kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mengikuti pemilihan bupati dari Kabupaten Jombang ini. Ada calon bupati, ada calon wakil bupati, semuanya marilah kita, yang paling penting itu kita jaga persatuan dan persatuan. Sekali lagi, persatuan masyarakat Jombang ini tidak boleh sekali-kali terganggu oleh perbedaan pilihan, perbedaan partai politik, perbedaan bendera, perbedaan latar belakang. Kontestasi pemilihan gubernur adalah wujud daripada orang-orang hebat, orang-orang terbaik di Jombang ini yang ingin mengabdikan kemampuannya untuk masyarakat Jombang. Ini yang kita yakini. Semuanya adalah baik-baik. Urusan dadi ora dadi urusan nasib. Sekarang kita boleh berbeda, tapi kalau nanti nasibnya diberikan oleh Allah kepada si A tanpa kecuali, maka si A itulah pemimpin kita bersama. Lupakan yang lalu-lalu. Kenapa itu? Ya karena memang Indonesia ini butuh persatuan Indonesia. Jombang butuh sekali terhadap persatuan Indonesia ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini khusus untuk pemilu kada yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mudah-mudahan akan terlaksana dengan aman, dengan tentram, dengan damai, dan semuanya akan menjadi satu masyarakat yang satu kata, satu barisan, satu kata, satu barisan di dalam kepentingan bersama mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Jombang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, NU itu hakikatnya adalah organisasi yang ditujukan untuk kepentingan membela agama. Aslinya itu. Maka di dalam anggaran dasar kemudian disebutkan bahwa tujuan NU itu memperjuangkan tegaknya syariat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti salah satu dari mazhab 4 di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu jadi hadaf, maqasid, dan tujuan utama NU itu aslinya adalah untuk memperjuangkan agama. Panjenengan pirsani di tulisan Mbah Hasyim Asy'ari tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Indonesia ini dulu sejak Islam ditanam oleh para wali songo itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang sebelum itu pada masih zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang mengatakan dan menanam Ahlus Sunnah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dikatakan, "Wa manin najiyah ya Rasulullah?" Kemudian Nabi mengatakan, "An-najiyah dari sekian banyak firqah-firqah itu adalah ahli sunnati wal jamaah." Jadi orang pertama yang mengucapkan kata ahli sunnah wal jamaah itu adalah Rasulullah. Dibawa ke sini oleh para wali songo. Bukan siapa-siapa, jangan percaya kalau ada orang lain bahwa yang membawa Islam pertama itu bukan ahli sunnah wal jamaah, jangan percaya, itu bohong. Wali songo itu yang menanamkan ahli sunnah wal jamaah yang ditanam oleh para wali songo tanpa mengganggu ya budaya dan perilaku masyarakat Indonesia yang terjadi pada waktu itu, yang mayoritas masih Hindu dan Buddha, sama sekali tidak mengganggu. Itu jadi tujuan pokok Indonesia NU dibuat di Indonesia ini adalah untuk ngurusi agama, untuk ngurusi agama. Karena apa? Karena sejak para pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah, yang belajar di Eropa, yang belajar di Amerika, pada balik ke sini, terutama yang dari Timur Tengah, dan di sana berguru kepada madzhab-madzhab yang bukan ahlu sunnah, kemudian di sini menanamkan dan mengajarkan ajaran-ajaran yang berlawanan dengan apa yang ditanam oleh Wali Songo itu. Maka kemudian pada waktu itu terjadi sebuah akidah al-munharifah, sebuah keyakinan dan pemahaman agama yang nyimpang dari aslinya bangsa Indonesia. Mbah Hashim dibantu oleh Mbah Kiai Wahab, dibantu oleh Mbah Kiai Bisi Samsuri, semuanya orang Jombang, dan banyak kiai-kiai dari Jawa Tengah dan Jawa Barat yang sebelumnya ada organisasi Nahdlatul Waton, Nahdlatul Tujar dan lain-lain, kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama dengan tujuan untuk taswiyatul aqidah al-munharifah, untuk meluruskan keyakinan yang menggok, yang nyimpang. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya benar, bermasyarakatnya benar, tidak mengkafir-kafirkan siapa-siapa. Tazkiyatun nufus yang terakhir. Ada prinsip seperti yang didawuhkan oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syato di dalam Kifayatul Atqiyah, yaitu ilmu yang ma yusahhihul aqidah wa ma yusahhihul ibadah wa ma yusahhihul muamalah wa tazkiyatun nufus. Meluruskan, membenarkan keyakinan, meluruskan amaliyah ubudiyah, meluruskan muamalah. Muamalah tidak hanya dagang, tani, jasa dan lain-lain, juga bagaimana muamalah dengan non-muslim, muamalah dengan tetangga yang beda agama, beda suku dan lain-lain. Dan ujung daripada pengembaraan semuanya itu ada pada tazkiyatun nufus. Oleh karena itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah kemudian ada akidah, ada syariat,
dan ada tasawuf. Ini aslinya itu, asli NU itu. Jangan sampai orang Indonesia itu akidahnya yanharif, melenceng, ibadahnya kemudian juga melenceng, muamalahnya bergaul dengan masyarakat juga melenceng, tasawufnya melenceng. Ini akan berbahaya bagi sebuah bangunan besar yang namanya NKRI, dan berbahaya bagi Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Bahaya, Pak. Jadi nggak main-main. Benarnya akidah, benarnya ibadah, benarnya muamalah, itu hakikatnya adalah untuk menopang bagaimana bangsa Indonesia ini tetap utuh. Walaupun berbeda latar belakang, tetapi tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Betapa luhurnya budi dan cita para muassis ini. Ini asal-asalnya, Pak. Nah, urusan kesehatan itu gimana? Ekonomi itu gimana itu? Pendidikan itu bagaimana? Aslinya urusan kesehatan lah, urusan pendidikan lah, urusan ekonomi itu kan penggawaannya pemerintah. Bukan tugas NU itu. Tugas pemerintah. Ya. Jangan lihat di berbagai pasal di Undang-Undang Dasar 45. Bahwa kemudian NU itu ngurus mabarot, ngurus pendidikan, ngurus lazisnu, ngurus rumah sakit, ngurus yatim piatu, ngurus boe yatim piatu yang nggak punya suami. Dan itu berjuang loh, Pak. Zaman kalau mau ngurus janda-janda itu, Masya Allah, itu jannatin na'im. Ya. Itu kita bantu pada pemerintah, gitu loh, Pak. Jadi tupoksinya itu masalah NU lah yang ngurusi agama tok. Oleh karena itu pondok pesantren didirikan, mencetak kiai, ada kitab-kitab salaf yang dibaca oleh para kiai, menjadikan orang-orang alim. Itu dalam mereka mempertahankan tujuan pokok NU tadi itu. Gak mungkin akidah Ahlus Sunnah, ibadah Ahlus Sunnah, syariat, tasawuf itu bisa tegak kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang alim-alim. Dan itu hanya lahir dari pondok-pondok pesantren. Nah, kemudian ketika Mbah Kiai Mahfud Siddiq memegang NU Pusat, ada tambahan dalam keputusan muktamar. Kemudian NU bukan hanya ngurusi agama, tapi juga ngurusi kebutuhan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan dedikasinya kepada bangsa dan negara. Itu urut-urutnya. Maka kemudian lahirlah yang namanya Mabadi Khairu Ummah. Mabadi Khairu Ummah itu lahirnya setelah Kiai Mahfud Siddiq. Apa isinya Mabadi Khairu Ummah? NU ngurusi pendidikan, kesehatan, ekonomi, membantu menstabilkan masyarakat, ngurus masalah-masalah kebutuhan masyarakat ini kemudian juga kita cover. Oleh karena itu kemudian berdirilah namanya Ma'arif, kemudian Lazisnu. Lazisnu itu dulu namanya bukan Lazisnu, namanya apa? Mabarot, ya, yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, poliklinik, rumah sakit dan lain-lain. Baik. Jadi ada dua besaran di NU ini yang menjadi tugas pokok. Pertama adalah bagaimana mempertahankan, memperjuangkan dan mengamankan
ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqati Nahdlatul Ulama yang meliputi akidah, syariat, tasawuf, termasuk muamalah. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan dedikasi dan perkhidmatan kita untuk bangsa dan negara ini, termasuk juga warga NU melalui mabadi khaira ummah. Maka ada program kesehatan, ada program pendidikan, ada program dakwah, ada program macam-macam di dalam NU itu sekarang, bukan main. Nah, itulah Bapak-bapak sekalian hadaf kita, arah kita, tujuan besar kita NU lahir di Indonesia ini adalah menyelesaikan masalah agama dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Sehingga NU menjadi civil society, organisasi kemasyarakatan dan kebudayaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ikhtiar agar kita sampai kepada maqasid itu, kepada tujuan besar tadi itu. Pengurus besar Nahdlatul Ulama hari-hari ini yang periodenya Kiai Khasib, Kiai Fahrur sekarang ini, yang paling pokok agar supaya NU ini bisa menjadi kendaraan besar untuk mencapai tujuan besar itu, nomor satu harus munadzomah. Organisasi itu harus tanzim. Tanzim itu bahasa organisasi namanya harus tertib. Maka konsolidasi organisasi dilakukan. Pedomannya apa? Kita menertibkan organisasi itu, ya kita punya pedoman ADART, kita punya pedoman Pergum. ADART dan Pergum ini adalah sebagai alat pedoman untuk menertibkan NU ini. Kenapa mesti munadzomah? Kenapa mesti tertib? Ya karena memang ini kendaraan akan membawa umat yang ratusan juta ini untuk memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Mana mungkin kita akan bisa mengoptimalkan dedikasi kita untuk umat Islam, untuk Indonesia, kalau organisasi kita atau kendaraan kita tidak sehat. Harus sehat dulu, harus sehat dulu. Dan salah satu indikasi organisasi sehat itu seperti yang dikatakan Ketua NU cabang Jombang tadi itu, Gus Fahmi tadi itu, ini sudah cerdas ini berarti Jombang ini. Ya itu mesti solid. Salah satu syarat solid, jangan sulit. Dan ternyata sejak periode ini untuk sampai seperti apa yang dikatakan Ketua NU Jombang tadi belum sepenuhnya. Tandanya solid itu ya kalau di PB sana bilang A, membuat keputusan A sampai di ranting ya A, itu tandanya solid. Itu disebut dengan koheren. Seperti listrik itu ada beberapa lampu-lampu. Kalau pusatnya di tombol thread hidup semua, di tombol thread mati semua, itu koheren. Artinya bahwa listrik di kantor NU ini sehat. Tapi kalau tombol kemudian ada yang sebagian mati, sebagian hidup, itu berarti listriknya tidak sehat. Jombang termasuk tidak sehat dulu. Maka perlu diadakan sebuah gerakan yang simultan dan sungguh-sungguh agar
organisasi ini sehat. Kenapa kok mentelengi Jombang? Ya karena Jombang ini pusat segala-galanya. Pokoknya Indonesia ini kalau Jombang baik, Indonesia baiklah pokoknya. Tapi kalau Jombang ruwet itu artinya saya Indonesia ruwet. Maka baik-baiklah cabang Jombang supaya PB ini tenang. Kami ingin Bapak Ibu sekalian NU ini sehat supaya bisa optimal kita membantu umat, membantu agama, membantu Indonesia. Kita tidak ingin hanya NU bermanfaat untuk NU. Kita ingin NU ini bermanfaat untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Betul nggak? Setuju nggak sampean? Indonesia ini harus manfaat untuk bangsa dan negara. Ini rumah kita. Di rumah ini kita hidup, di rumah ini kita berjuang, di rumah ini kita mati. Kalau orang kaya-kaya itu enak aja itu. Kalau misalnya Indonesia ini rusak, remuk misalnya, orang kaya-kaya tinggal lari aja ke Amerika, ke Australia, ke Singapura. Lah kita ini lari kemana? Apalagi ranting-ranting itu. Hah? Mau kemana sampean? Apalagi Pak Yai, mau lari kemana Pak Yai? Apalagi Pak Yai yang istrinya lebih dari satu, kan susah itu. Bisa susah itu. Jadi wajib hukumnya wajib kita menjaga NKRI ini aman dan selamat. Jangan sampai riuh rendah seperti Timur Tengah, jangan sampai. Dan totoane adalah Nahdlatul Ulama. Ini sudah kita wakafkan hidup kita ini untuk keselamatan NKRI itu sudah bismillah tawakkaltu ala Allah. Sebab kita itu tidak bisa lari kemana-mana, enggak duwe apa-apa. Lek wong sugih-sugih itu ada apa-apa mbak culit lari kemana-mana lah. Kita ini mengkene omah ambruk ora kabeh awake dhewe. Jadi kita ini ingin menjadikan NU ini kendaraan yang sehat untuk bisa berdedikasi secara optimal seperti yang jadi tujuan besar Nahdlatul Ulama itu. Satu, harus solid. Artinya solid ya artinya tertata dengan baik dan sam'an wa ta'atan seperti yang kemarin dipidatokan oleh Ketua NU Wilayah Jawa Timur Gus Kikin di Tebuireng bahwa kami pengurus NU akan sam'an wa ta'atan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah nanti kalau sudah toto baru kita akan take off dengan program-program baru. Oleh karena itu, jangan sampai nanti ada wilayah atau cabang yang kemudian tidak solid. NU ini punya banom 14 banom. Yang paling tua namanya Ansor. Ansor itu paling tua. Kemudian Muslimat. Muslimat itu lahirnya setelah Ansor. Jadi ono ibu tapi lahirnya lebih dhisik anake. Dan seterusnya ada 14. Saya tidak mengatakan bahwa ini ada yang tidak solid atau apa enggak, tapi kami ingin nanti ketika di internal NU wilayah dan cabang-cabang ini sudah koheren, berikutnya tentu nanti adalah banom-banom harus taswiyatus suhuf, harus baris berjajar-jajar satu komando saja, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu 150 juta Pak. Wah itu bukan main itu. Bukan main. Oleh karena itu semua lembaga-lembaga
atau organisasi apa saja yang kehadiran dan eksistensinya pernah mendapat sentuhan-sentuhan dari Nahdlatul Ulama harus satu barisan dengan Nahdlatul Ulama. Organisasi yang kelahirannya mendapat sentuhan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, kalau kita ingin koheren, semua harus sama wa ta'atan. Jangan sampai kita punya organisasi yang dilahirkan oleh NU, tapi kemudian pada saat-saat tertentu tidak seirama, tidak sejalan dengan pengurus besar. Ini akan jadi masalah di kemudian hari. Kita tidak ingin apa-apa, ingin NU ini kuat. Supaya kuat harus tanzim, supaya tanzim harus ditata organisasinya dengan baik. Baru setelah itu nanti juga manusianya ditata dengan baik. Kalau wadahnya ini ditata dengan baik, sudah ditata dengan baik, dengan berpedoman ADAE dan Pergum, nanti SDM-nya kita tata dengan baik. Oleh karena itu kita kemudian punya program yang namanya kaderisasi, baik tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat pendidikan tinggi atau tingkat akademis, baik di Suriah maupun Takfiriyah. Ini akan terus berjalan, dan bahkan ini baru berakhir sebuah upgrade bagi instruktur pelatihan kader. Butuh ratusan ribu kader, Pak, untuk sanggup menjadi pemimpin terbaik di masing-masing daerah itu. Harus punya wawasan, punya ilmu, punya skill, dan punya komitmen yang pasti. Kita tidak boleh berspekulasi lagi. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya muliakan, jimate NU niku setunggal. Sing ampun ngantos jimat niki kemudian kita tidak pakai dalam ngurusi NU, ngurusi muslimat, ngurusi ansor, dan semua yang berkaitan dengan NU. Monggo kita berkhidmat di dalam NU ini dengan kita dasari ibtigha wajhillah. Kita ingin berkhidmat di NU ini untuk mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Itu kata yang mudah diucapkan tapi mboten gampang. Mari kita belajar. Mari kita belajar untuk menempatkan kata ikhlas dalam hati kita. Orang sufi mengatakan akhlis wala alla turida bi ta'atin illa taqarruba lil ilahi dzil aula. Setiap amal yang kau lakukan, niatilah untuk taqarrub ilallah. Akhlis, ikhlaskanlah, belajarlah menempatkan kata ikhlas dalam hatimu untuk semuanya sebagai alat taqarrub ilallah. Kalau kita dekat kepada Allah, yang ada adalah hidup yang damai, hidup yang nikmat. Wa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihan wa jannatu na'im. Itulah orang muqarrabin. Mudah-mudahan semua pengurus ini jadi muqarrabin semuanya. NU alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, Bapak-bapak sekalian. Dengan catatan kita ikhlas. Seorang sufi mengatakan al-a'malu kulluha suwarun qa'imah ruhuha wujudu sirril ikhlas. Demikian Syekh Athaillah As-Sakandari. Semua amal yang kau lakukan itu ibarat jasad saja, ibarat fisik saja.
Nyawanya adalah kalau ada ikhlasnya. Panjenengan dari ranting, dari MWJ, dari cabang, dari PB, dari wilayah, jadi pengurus apa saja, itu perbuatan-perbuatan fisik yang tidak bernyawa akan bernyawa apabila dalam hati kita ada ikhlas. Ikhlas dalam arti kita berkhidmat untuk NU ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada ikhlas itu capek, Pak. Al-Quran mengatakan orang yang tidak ikhlas itu amalnya nanti menjadi haba'am mangthura. Haba'am mangthura, jadi debu yang ditebar-tebar, nggak ada nilainya apa-apa. Dan kenapa NU ini barokah? Dari beberapa orang saja di Jombang ini, dari Tebu Ireng, dari Tambak Beras, dari Denanyar, dan berkembang ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Beberapa orang, ratusan kiai, sekarang jadi jutaan, ratusan juta. Pondok terbesar itu adalah pondok yang namanya Nahdlatul Ulama. Ya, santrinya ratusan juta, Pak. Ini kalau nggak ada barokah, nggak mungkin. Kalau nggak ada berkah, nggak mungkin. Ini barokah. Dan barokah itu tidak mungkin lahir tanpa keikhlasan. Saking ikhlasnya Mbah Tebu Ireng, saking ikhlasnya Mbah Tambak Beras, saking ikhlasnya Mbah Denanyar dan lain-lain, lahirlah barokah. Salah satu bukti berkah sekarang jadi ratusan juta. Saya tidak tahu apakah cucu-cucunya ini masih seperti mbah-mbahnya dulu apa tidak. Mudah-mudahan masih alhamdulillah. Gus Kiki masih, Bunyai Mujidah masih, Gus Hasib masih, kadang-kadang rodok gak parang. Masya Allah, seneng saya ini ada kesempatan terus bertemu dengan beliau di Jakarta, di mana-mana, guyon. Saya kira itu saja Bapak Kiai dan para pejabat yang saya muliakan. Marilah kita rawat sinergitas antara ulama dan NU dengan pejabat pemerintah ini, karena hakikatnya antara pejabat dengan NU dan ulama ini tujuannya sama. Pakaiannya tok sing beda, nasibnya saja juga tidak sama. Ya, nasibnya juga tidak sama, tapi tujuannya hakikatnya sama, yaitu merawat negara ini, merawat agama ini. Kita sudah capek menjadi bangsa yang capek. Sekarang kita ingin dengan pemerintah yang baru nanti, mudah-mudahan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu segera terwujud di tengah-tengah kita. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.